selamat pagi Pak. Pagi. Yang perkenalkan saya ini cleaning service ini Pak. Kan petugasnya lagi ada meeting. Jadi saya suruh menyambut tamu katanya. Bapak benar Bapak Dr. Iman Aryo? Iya benar. Mau ngisi acara Pro 1 Pak? Iya betul. Ibu Aryawati Tian April Tini. Nggih. Patut. Pasti lahir bulan April ya? Ih, kan perlu meluasin nggih. Dapat dari nama ya. Mau ngisi acara Pro 1 juga. Iya, sarang-sarang Pak Dokter. Karena kebetulan acaranya kan belum mulai. Iya. Duduk di sini dulu. Ini bentar Pak, ini nulis kok pulpennya ini duduk. Nah, ini tulisnya udah ada. Memastikan. Cross check. Kamu yang datang. Pak, katanya ini mau membahas tentang kremasi Pak ya? Iya betul. Apa sih sebenarnya perbedaan kremasi dengan ngaben itu Pak? Itu yang kadang-kadang masih kita bingung ya Pak ya? Iya. Karena artinya langsung nembak nih ya Pak. Nggak, mumpung gini, mumpung ada kesempatan. Kapan lagi bisa ngobrol dan dokternya gitu. Iya, kebetulan sambil menunggu. Gitu Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara ngaben itu di Bali kan sudah lumrah. Lumrah ngaben. Yang tidak lumrah itu kan kremasi. Ya. Ya, sesuatu hal yang terjadi, ya kremasi itu dengan ngaben jauh berbeda. Kan sama-sama bakar. Iya, dalam prosesinya. Oh iya. Karena apa? Karena kalau kita berbicara ngaben pasti ada ritualnya. Ritual ya. Ya. Pacarannya. Kremasi tidak ada. Kalau berbicara kremasi tidak ada. Karena kremasi ini kan tidak hanya dilakukan oleh umat Hindu. Iya. Ya, Buddha, Kristen juga ada kremasi. Nanti kalau dibilang kremasi ini ngaben, nanti Buddha nanti ngaben ya. Iya. Ya, salah lagi gitu. Ya, beda lagi. Nah, makanya di dalam agama Hindu kremasi itu adalah alat pembakaran. Ya, sedangkan ngaben adalah ritual pelaksanaannya. Ya, di sanalah ada ritualnya. Makanya ngaben ini di dalam agama Hindu kan sebuah kewajiban. Makanya dalam lontar kunti parmo itu dikatakan Doning mangkanya pinaku piana, wenang fungsire tarpani saji, ring yang leluhur, suwarga ngarang. Wih, serem nih kita Tapi ini Artinya kewajiban seorang anak, ya sepatutnya melaksanakan daripada upacara ngaben sebagai bentuk daripada pembayaran utang. Oh, jadi ngaben itu sama kremasi itu sebenarnya beda. Nah, tapi kan sekarang udah mulai banyak Pak umat Hindu yang melakukan kremasi. Begini, kalau dia melakukan kremasi dan ritualnya ada ngaben, maka judulnya itu adalah ngaben kremasi. Itu judulnya gitu. Acaranya ngaben tapi dilakukan dengan ritualnya ngaben. Pelaksananya dengan kremasi. Upacaranya di krematorium dengan proses kremasi. Supaya tidak kabur. Yang menjadi pekaburan ini kan masyarakat ini yang menjadi mindset masyarakat itu sedikit tanda petik anti dengan kata kremasi. Padahal kremasi itu kan pembakaran, pembakaran untuk menjadikan abu. Kenapa masyarakat ini anti dengan kremasi? Nah, justru istilah kremasi ini kan belum menjamur. Bahkan kalau kita berbicara masalah ngaben dalam konsep India, karena kami pernah ke sana, itu karena bukan mimpi kita berbicara, di sana malah memakai kayu api, kayu bakar. Itu dipakai. Ya, walaupun nanti tidak sampai terbakar mayatnya, itu nanti akan dipakai pisau untuk melepas ke tulangnya. Tidak utuh dibakar. Ya, lalu dagingnya ini dibakar kembali. Nah, ini versinya macam-macam. Kalau kita berbicara budaya. Namun di dalam budaya ini sekali lagi jangan menghaburkan agama. Tetapi budaya memberikan warna kepada agama. Keantian kita sekarang ini kan budaya menghaburkan agama. Sehingga munculnya anti. Nanti kalau kremasi ini nanti mati adatnya gitu. Itu yang muncul. Padahal kremasi ini kan proses pembakaran.
Belum apa-apa. Prosesnya. Ya, prosesnya. Betul. Kita kadang-kadang sedikit keliru. Orang baru mati, kita langsung berdoa. Amor ing acincil, ini badan jasad, belum amor dia. Padahal ada tahapan lagi Ada tadi. tahapannya. Ngaben itu tahapannya. Ya, orang mati ibaratkan beras, setelah mengukur jadi tepung, setelah tepung bisa terbang. Ini baru amor dia. Ya. Oh, artinya orang meninggal itu belum boleh diamorkan. Ya, belum boleh Belum. diamorkan. Terus Kan? ucapan untuk orang meninggal itu apa? Ya, tetap kepada surga. Ya. Surga ini kan belum amor. Berharaplah ke surga. Ya, Ya. ya bertahap lagi yang Ya. ini. Ini kadang-kadang kita meniru dan anti, itu kadang-kadang suatu yang salah dibiasakan itu menjadi pembenar. Ya. Ya, pembenar terhadap kelompoknya. Karena kebiasaan. Ya, kebiasaan Ya, itu. kebiasaan. Inilah sebenarnya kata kremasi. Tempatnya bernama krematorium. Ya. Ritualnya bernama ngaben. Kalau hanya orang kremasi saja belum ada ritual, belum ngaben. Belum ngaben. Ya, disebut dengan adalah nitip ring geni. Ya, Nah, nitip ini ring Oh, pingsan ring. Ya, Ya, kayak berarti. pingsan di rumah sakit. Ya. Udah. Karena kebetulan ini kan dua-duanya Arya ya, Pak Ya. Arya. Oh, Aryawati. Geng. Kita ke Bu Arya dulu. Napi. Nah, ini kapan sih sebenarnya mulai ada apa namanya ritual ngaben itu di berhubungan dengan kremasi di Bali? Oke, dulu memang ngaben itu masih antipati kita ya, saudara-saudara seperti yang Bapak jelaskan tadi. Diawali dengan adanya permasalahan sebenarnya, nggih. Permasalahan. Kenapa orang banyak itu menuju ke kremasi gitu ya? Karena dulu kita membentuk desa adat itu kan ada dasarnya. Ada setre, ada kayangan tiganya, usah desa dalam. Sehingga berkumpul di desa adat membuat sebuah aturan atau regulasi terhadap krama desa. Buatlah aweg-aweg ya. Buatlah aweg-aweg, kita sudah sepakati. Kemudian berjalan waktu ada permasalahan. Adalah warga yang karakternya memang malas, Melanggar, ada juga karakter yang baik, dia ingin sebenarnya ngayah, tapi nggak punya waktu karena kesibukan lah, ya, karena keadaan mungkin sakit segala macam, sehingga ada sanksi-sanksi sosial. Karena kan Ike wenten peturunan, wenten tedun itu nggak hadir gitu awalnya ya, jadi timbullah masalah. Jadi orang itu tidak dapat setre, kan Pak nggih? Kan boleh setre karena dia melanggar awik-awik tersebut gitu. Apalagi zaman dulu kan ada kesepekan. Iya, lalu Gitu ya, kesepekan lah dia, dan solusi terakhir ketika meninggal ya di mana kita cari? Melaib lah ke kremati, ke krematorium, kenten. Jadinya itu awalnya, kenten. Ya dari situlah awalnya. Jadi berkembang hingga sampai sekarang ini, kenten. Dan memang itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat sebenarnya ya, karena krematorium itu memang solusi gitu Pak ya atas permasalahan ya, betul. Tapi beberapa masyarakat sekarang kan tujuan utamanya itu adalah kremasi. Ya, kadang-kadang kan orang berpikir kremasi aja. Nah, Iya. kan gitu kremasi. Iya, kan memang. gitu. Nah, di sanalah butuhan kesadaran kita. Ya, kita semua ini ya kerama desa adat. Siapa yang akan mengajakkan adat? Jangan hanya wacana, ajak Bali, gitu, ya. Karena kita sadari betul adat budaya kita itu sangat berkaitan dengan ajaran agama kita. Satu kesatuan kan Pak Mangge. Ya, jadi kenapa orang berlari ke krematorium? Kita agak sedikit antipati. Kenapa ya demikian? Kita takut. Terus terang saja ada kekhawatiran pada diri kita. Jangan-jangan nanti desa adat siapa yang ngurus kalau betul, semuanya betul. lari ke Kalau sana, semua lari gitu ke ya. sana, kan? Harus ada pemikiran, gitu ya. Harus ada pemikiran kesadaran diri. Desa ini harus tetap ada. Tetapi krematorium ini juga menjadi solusi. Harus bersinergi kalau gitu menurut Tiang gitu. Pak Man, Nah, apa sih yang anggapan masyarakat itu kan kremasi itu memarginalkan desa adat. Bagaimana menurut Pak Man? ya, mengesampingkan gitu Ya ya. sebenarnya Sampaikan, kalau ya. kita pahami secara menyeluruh, gitu, apa yang disampaikan tadi oleh teman kami, nilai plus min itu harus kita lihat. Kalau kita melihat sejarah berdirinya desa adat di Bali, ya menurut Lontar Empu Kumpura itu sangat jelas. Jagat Bali, desa adat Bali, kewangun dening catur warna, manut linging aci. Ini tolong dipahami dengan baik. Ya. Jadi desa adat ini di Bali sebenarnya dibangun oleh 4 profesi.
profesi. Profesinya Brahmana, profesinya Ksatria, Waisya, Sudra. Dengan 4 profesi ini sebenarnya tidak boleh melangkah sendiri-sendiri atau sumawui, supaya disesuaikan linging aji sastra langgen dasar itu sebenarnya. Apakah kremasi ini menyalahkan sastra dalam konsep pembakaran? Tidak, karena proses pembakaran itu badan jasad menjadikan abu yang kami ceritakan tadi. Dengan kayu api pun bisa terbakar menjadi abu, tidak ada masalah. Ya sekarang berkembang menjadi kompor. Cuma istilahnya ini. Nah yang terpenting sekarang ini, di dalam suatu awik-awik itu ada beberapa bentuk orang akan beralih kepada kremasi itu karena tadi disampaikan. Karena beban daripada ayah-ayah, sebenarnya sudah diatur dengan jelas di dalam awik-awik. Ya, semua awik-awik yang ada di wilayah Bali atur mainannya jelas dalam penentuan kramo. Yang pertama ada kramo ayahan desa. Kalau orang kramo ini menempati karahan ayahan desa, dia pun sebagai warga desa adat. Ya, yang kedua ada kramo yang disebut dengan kramo pengot. Ya, kramo pengot itu orang yang tidak bisa aktif di desa adat karena dia dinas di luar, ya maka dia membayar ayahan desa, itu kramo pengot. Ya, kemudian ada yang disebut dengan kramo leluputan. Ya, kramo leluputan apabila kramo ini memiliki nilai lebih di desa adat. Ngayah sebagai penari topeng, ngayah sebagai pundut random, tukang listrik, ngayah sebagai pemandi, tukang listrik, tukang bersih-bersih kan rental barang bersih, termasuk cleaning service kan gitu. Ya, karena memiliki nilai lebih. Inilah sebenarnya sekarang ini kabur. Sehingga apa yang terjadi kalau ada saudara kita ke kremasi, kata-katanya apa? Awas. Nanti mati. Hijau Kang Alis ya. Lalu setelah umat ini akan kembali ke kremasi, kita kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot bagaimana? Nyalakan lestarian itu muncul. Pertama agak dikekang untuk masuk ke kremasi, tapi aturannya ini fleksibel. Bahkan ada awik-awik yang mengatur hal yang bersifat sangat diskriminasi. Kami sudah sebutkan desanya. Kalau ada orang mau ke kremasi, dibolehkan kremasi, tetapi membayar daripada penanyung sejumlah warga masyarakat per orang 150.000. Bayangkan. Ya, berapa jumlah kramo? Kalau kramonya banyak kalau inilah sebenarnya kita kembali harus memfleksibelkan di dalam aturan main itu. Ya, jangan kita malah memberikan saksi. Oh, nanti kalau mati dia jangan dikasih daripada tirto dalam. Orang tirto bisa dengan cara nyelumuh. Nas ngayang kan? Ya, ngayang dari sana. Lagi kita kalah. Makanya yang terpenting bagaimana koneksinya kremasi ini dengan desa adat. Nah, bagaimana Pak caranya mengkoneksikan, kan itu yang terpenting ya Pak ya. Masing pada jalan. Iya, yang pertama kita harus memiliki keterbukaan dalam daya pikir kita masing-masing. Wawasannya. Ya, kalau kita sudah berpikiran anti, ini sulit. Kalau anti di desa adat pasti pokok nih, pasti begitu. Pokok ini kanker ini. Boleh. Ya, makanya kita harus terbuka. Terbukanya bagaimana? Pemerintah melalui daripada Bapak Gubernur sudah mendirikan daripada BUDA, Badan Usaha Desa. Dan sekarang ini Pak Presiden, semua desa adat mendirikan koperasi. Merah putih. Iya, sebenarnya arahnya kremasi ini bisa dikelola ke sana. Artinya desa yang mengelola. Ya, desa yang mengelola. Dan banyak lagi. Saya pada awalnya dulu sering menyampaikan ceramah agama, banyak orang anti. Termasuk orang anti itu sekarang mendirikan kremasi. Anti. Wah, kalau begitu Pak, nanti mati adatnya gitu. Kan tidak mungkin seorang penceramah akan mematikan adat. Kan tidak mungkin. Ya, makanya kami
memperdayakan itu supaya dikelola oleh desa adat. Desa adat nanti ada pilihan. Ya, ada pilihan. Apakah menempuh kremasi, apakah menempuh daripada ngambil secara tradisional. Nah, cuma di kalangan umat, di kalangan masyarakat sekarang kan belum paham dalam tanda petik secara keseluruhannya. Saya ingin ngaben yang alit, ada tingkatnya. tetapi upakaranya yang dibayar utama. Ini menjadi ketakutan. Ngabennya alit. Tapi membayar upakaranya utama. Utama berarti kan dia yang paling besar. Makanya ada 9 tingkatan. Ada 9 tingkatan ini. Tingkatan yang utama adalah sawo prateka. Layonnya ada, tetapi dia mencari waktu melebihi 7 hari. Yang kedua ada ngewangun. Ngewangun itu layonnya tidak ada, dengan menggali tulang, itu prosesnya lama. Nah, ini yang utama. Kemudian yang madya ada pranawa, ada pilihan lagi 6. Pilihan 6 ini menjadi 3. Utama, madya, nista. Ya, kalau dia menggali tulang, itu disebut dengan buana koso pranawa. Tulang digali di aben. Ya. Kalau dia tidak menemukan ini, maka dia mengambil yang paling kecil, disebut dengan swasta geni. Selesai ngabennya di setre, mau mengukur di setre. Biayanya 17 juta upacara. Kebetulan kami yang nyusun buku itu. Ini sebenarnya dimana sulit kalau memang desa adat ada koneksinya. Tetapi kita buka kepada masyarakat, pilih yang mana. Tapi masyarakat kadang-kadang ya muncul daripada gengsi. Ya, orang tuanya kaya, kan itu dulu ini. Nah, anaknya kan belum tentu kaya. Meninggal orang tuanya, ingin menempuh yang alit, ada ngomong, masa kamu tuh orang tua ini suci di pinjang, kan berak-berakan gajah ya. Sehingga jengah dia. Ya, jengah ini mengambil yang utama. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi ya PBB. Tahu PBB? Ya, peraturan baris berbaris. Ada pilih. Ada pilih. Sehingga apa yang terjadi menjadi beban. Setelah menjadi beban kemana? Lari ke kremasi. Jadi itu sejarahnya. Bu Arya sekarang biar. Tapi ini kan kata Pak Arya kan desa yang mengelola kremasi. Mungkin kan Pak Niki Pak ada kamu yang rajin jangan ya, main diskon nih ke kremasi. Nah, sebenarnya itu ada pilihan itu. Itu kebijaksanaan Pak ya. Itu ada pilihan. Nah, sekarang bagaimana manajemen kita di desa itu ya ngaben berjalan, tetapi dalam tingkatannya upakaranya itu, ngaben itu hanya intinya harus ada itu nasi angka, bumbu pirata, saji, karpano, itu aja intinya. Yang inti yang pokok. Cuma kegengsian umat ini sementara. Kalau ngaben tidak menggunakan wadah, bukan ngaben namanya. Ada begitu pandangan. Pandangan. Tetapi dia ke kremasi tanpa wadah dia mau. Ini lucu lagi. Ada apa di balik ini? Makanya desa adat patut berbenah. Ya, berbenah sekarang ini untuk merangkul. Ya, bukan dibiarkan begitu liar. Ya, bukan dibiarkan. Nah, boleh kremasi, tetapi nanti bayar penayung batu itu menghukum namanya. Bukan memberikan solusi. Makanya jangan kita menyalahkan orang lari ke kremasi, tetapi ayo kita benahi. Sistem desa adat kita ini, sistem keramunya kita benahi, sejarah Empu Kuturan menyatukan Bali kita benahi, ya sehingga kita kembali kepada roh kita. Apa yang memperkuat desa adat yang ada di Bali. Kita sepakat semua itu. Ya, orang yang kremasi pun juga ya keinginannya bukan seperti itu. Tapi kendalanya kayak disampaikan tadi. Ya, mungkin karena jarang ada di rumah, ada rasa karena malu. Banyak tuntutan. Ya, kehidupan kita sekarang ini kan banyak tuntutan. Kita ke Bu Arya dulu kan, Bu Aryawati kan kaum wanita kan biasanya dari segi Bantennya kan ya. Kalau kita mengadopsi sistem kremasi ke desa adat, koneksinya itu kira-kira gimana sih caranya untuk biar lancar, biar sistemnya sebenarnya itu juga bagian dari hambatan ya, yang tadi Bapak bilang tadi ini bahaya. Sebenarnya ada bahaya, ada baiknya, gitu ya. Seperti krematorium ada di desa adat, itu dikelola oleh desa adat dengan beberapa orang yang istilahnya bergelut di sana gitu.
otomatis kita kaum ibu-ibu muda dan generasi selanjutnya itu ada ketidakleluasaan untuk belajar memahami upacara. Itu yang sebenarnya juga mengkhawatirkan, ya itu. Kemudian generasi kita juga laki-lakinya biasanya kan ada ngemandikan bayi, ngemandikan mayat, kemudian ngeringkes nika kan wenten napiosane nggih tali pengikatnya nika wenten khusus. Rantai nika wenten khusus. Itu jika kita melakukannya dalam bentuk krematorium ataupun di desa adat yang dikelola oleh segelintir orang, kekhawatiran kita juga ada di sana, gitu loh. Tidak ada proses pembelajaran terhadap diri kita. Tertentu aja yang bisa. Ya, jadi orang-orang tertentu saja yang bisa. Itu yang membahayakan, itu yang mengkhawatirkan. Tetapi kalau memang betul bisa berkolaborasi dengan benar di desa adat, membuat sebuah krematorium seperti itu, alangkah baiknya jika ajaran itu tetap dilestarikan. Adalah pelatihan terhadap generasi muda kita agar tidak lalai lah gitu loh, tidak lupa. Pelatihan kalau ini tuh, kecil-kecil tuh yang melatih umperengge. Ya, perlu itu. Itu terus perlu dilatih. Pasramat. Meskipun di desa adat punya gitu ya, kan tidak semua desa adat yang bisa membangun krematorium. Ada yang sudah bisa. Kita manfaatkan memang lembaga itu, krematorium itu, tetapi jangan abai terhadap bahwa kita ini harus belajar, harus meneruskan itu. Karena kalau pengelolanya sudah lewat, siapa yang melanjutkan kan gitu? Ya kan tentu orangnya pasti lewat kan, bingung pengelolanya kan. Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, Bu, kalau kita sudah tidak bisa mengerjakan itu tidak apa-apa, kita cari uangnya. Ada orang yang bisa, yang bisa menjadi pekerjaan kan, itu sama-sama untung jadinya. Ada yang berpikir begitu. Nah, betul itu betul memang karena jiwa-jiwa individual tuh kan kadang-kadang merontak ya. Semua bisa dengan uang lah yang maha kuasa. Kan, tetapi kenyataannya nggak bisa seperti itu karena ini adalah rantai ya, roda gitu yang terus berputar. Nggak mungkin bisa orang itu yang bisa itu aja bisa gitu. Nggak mungkin, pasti harus ada regenerasinya. Itu harus ada regenerasinya dan di sana perlu sinergisitas antara kita di lembaga pemerintah, kemudian juga di desa adat itu harus betul-betul menjaga bagaimana caranya adat biar jalan, kemudian masyarakat atau krama juga nggak susah, nggak susah gitu. Nggak mau Ibu bikin gini Bu, video YouTube cara layon ya. Tapi ya betul. Tetapi terus terang aja saya ibu-ibu yang sering lihat memasak pakai tutorial. Jadi kita ada mindset kita jadi gini, nyontek terus gitu. Nggak bisa secara alami. Lain bisa dengan belajar daripada dengan nyontek. Betul, iya dengan nyontek kita nggak akan bisa fasih. Betul, akan cepat lupa, akan nyantol ya gitu. Makanya harus dipraktekkan langsung gitu. Kan kita Pak ya, kita harus terus gali lah gitu biar nggak budaya kita terkikis, tradisi kita ini terkikis. Jadi lama-lama jiwa kita pun terkikis ya. Sifat-sifat individual itu jadinya berdiri tegak itu bahaya ya. Ya kita aju ya. Sementara kan bertolak belakang dengan ajaran Hindu kan ya, harmonisasi alam sesama dan juga Tuhan gitu. Pak Man dan Ibu, diakui atau tidak diakui kan sekarang kita kan sudah mengalami yang namanya pergeseran daya pikir mindset masyarakat tentang kremasi itu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu seharusnya masyarakat Bali menyikapi perubahan itu tanpa tentunya meninggalkan identitas kita sebagai warga Bali, Bu? Iya. Dua saja tukang ini kan pertanyaan dari siapa? Ini pesan dari petugasnya. Perubahan itu kan nggak selalu buruk ya Pak ya, Pak Man ya, nggak selalu buruk juga. Ada banyak juga sekarang sudah banyak inovasi-inovasi dibuat sehingga perubahan itu banyak juga memberikan dampak positif bagi kita gitu ya, kayak literasi lontar itu sudah ada lontar yang mungkin pakai di media sosial sudah bisa kita dapatkan seperti itu. Itu kan merupakan perubahan-perubahan yang harus kita sambut baik ya gitu. Jadi perubahan terhadap kebiasaan kita dengan proses ritual ngaben di desa adat dan juga di krematorium itu kita jangan antipati lah, seperti yang kita sampaikan dari tadi ya, kita obrolkan dari tadi. Krematorium itu solusi bagi kita ketika
di desa adat mungkin ada permasalahan. Misalnya kayak uncal balung gitu Pak ya. Ada masa-masa kita memang tidak bisa melakukan upacara-upacara besar gitu ya. Dan ada juga misalnya di desa adat sedang ada karya sehingga nyengker nyengkernya kekeran dadosnya nyengker dadosnya kayak pancawali krama kayak eka deseruda itu kan nggak boleh. Tidak boleh itu tidak boleh melakukan upacara pitres seperti itu ya. Jadi di sanalah kita kerjasama lah, kita bisa mendapatkan istilahnya solusi jalan keluar apabila di desa adat memang tidak bisa melakukan itu. Dan Tiang rasa kini perjuru desa adat pun sudah membuka diri untuk hal tersebut gitu. Karena memang siapa sih yang suka berat kan? Rumah sakit saja yang punya kamar jenazah nikah pun merasa berat ketika Covid. Banyak penuh semua gitu. Membludak jadi berat juga gitu. Makanya solusi ini sebenarnya menjadi pilihan gitu, menjadi pilihan. Kalau menurut Pak Man gimana? Ya, jadi pada prinsipnya solusi itu harus kita maknai. Itu yang terpenting. Karena kalau kita berbicara budaya, banyak budaya itu dimaknai ke agama sekarang. Contoh misalnya ogoh-ogoh. Itu bukan agama itu. Budaya itu. Kenapa kok tidak ada orang komplain itu? Ya, ini kok dipakai agama, tidak ada orang komplain itu. Karena sudah dimaknai. Ya, namun dimaknai ini dalam prosesinya juga harus tepat. Jangan mengusung ogoh-ogoh di pagi hari, tidak tepat ya. Ini kan banyak terjadi sekarang. Mengusung ogoh-ogoh jam 2 pagi, kan tidak. Ya, kan tidak tepat ya. Kalau kita mau memaknai. Kremasi ini pada dasarnya, sejarahnya, kami tahu persis, kami di Kanwil dulu bertugas, hanya diperuntukkan oleh kelompok saja dulu. Ya, ini dulu ini. Ya, karena itu terjadi pro kontra. Kami tahu betul sejarahnya. Ya, pro kontra, ada yang menolak di wilayah itu, bahkan ada yang menutup jalan gitu. Ya, berat dulu ini. Ya, lalu diputuskan yang meminta rekomendasi itu adalah untuk kelompoknya. Ya, kami tidak sebutkan ya untuk kelompoknya. Setelah untuk kelompoknya, orang luar sekarang banyak berkepentingan. Ya, karena kasus-kasus seperti itu. Padahal tujuannya itu adalah memang untuk keramo yang memang tidak aktif sebenarnya, bukan ini. Makanya proses-proses ini janganlah kita kembali dalam proses memberikan sanksi itu belum apa-apa, ya kayak di suatu daerah ada pengungsian diusir, ya jangan sebelum apa-apa kesepekan, ya karena ada proses satu pengampura. Yang kedua itu adalah pamidanda, uang, beras. Yang ketiga penyangas kare. Yang keempat kasepekang, ya ini ya. Ya, yang terakhir adalah kanorayang. Itu sanksi ada. Kanorayang itu dipecat segala-galanya. Tetapi dia bisa memiliki hak, tetapi dengan cara membayar. Ya ini ya. Ya, kalau dia kasepekang, dia masih punya hak. Ya, tetapi tidak mendapatkan suara kulkul. Kalau dia meninggal, keluarganya ngajak ke sedre, bukan dilarang. Banjar nggak turun? Iya, banjar nggak turun karena sepek. Karena ada bahasa jenis sepekan juga. Inilah sebenarnya sanksi-sanksi ini kami sering sekali terkejut itu. Ya belum apa-apa, ngelah pelih bedik. Kanorayang kok. Ya, ini ya. Inilah yang menyebabkan pernik-pernik. Belum dipahami ini. Ya, ini bukan pendapat, ini sudah kriteria dalam penyusunan ini. Lalu ada alasannya, saya nanti susah merubah awik-awik, bukan awik-awik yang dirubah, ada catatan yang bernama peraram namanya, itu aturan main. Ya, ini peraram namanya, ada peraram pengelih namanya, dipegang oleh masing-masing kramo. Apabila nanti peraram ini tidak sesuai, peraram dirubah, awik-awik tetap pausnya. Karena awik-awik nanti mengacu pada peraram. Pamidanda, manut daging peraram. Itu bunyinya. Hukuman sesuai. Peraram. Tidak ada pamidanda yang ada di awik-awik. Pamidanda naur beras 5 kilo. Tidak ada. Itu awik-awik keliru itu. Ya, pakemnya sudah jelas. Makanya disinilah kita kadang-kadang membabi buta. Karena memang kita tidak paham.
Ya dengan cara dengan cara sepek apa? Ya kalau rayang ya do bang nanom gitu. Kesepekan dia masih punya hak, tetapi tidak mendapat pengerombo itu bunyinya. Suaran gulgul pengerombo desa. Yang mati keluarganya ngajak ke situ. Yang kano rayang kalau dia ingin di sana maya Penanjung Batu. Manut daging perarong itu bunyinya. Tapi awal desa itu Pak ada tertulis Pak? Iya tertulis, bagamnya itu jelas. Di jaja desa adat atau satu sekretariat atau periangan mengatur periangan desa. Ya, yang kedua sekretariat pawongannya tadi masuk kramo. Sekretariat atau pelemahannya ngoyong tanah desa. Ini kriterianya. Ya, di jaja awik-awik ini dah kriterianya dibagi dalam bentuk paus-paus. Ya, paus ini masuk ke dalam perarem. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita kirim saran-saran makin buka makin sejarah ini. Soalnya gitu. Saya sebagai yang cukup muda lah di gini Pak Arya di desa adat nggak tahu. Karena tidak tahu itu karena jarang sosialisasi. Semestinya sosialisasikan. Ya, yang ngelak pelih, pangide pelih di pemuka kramo. Yang ide pelih yang terima adalah pamidando pipis. Ya ngeletahan desa penyangas karo. Bas pelih liune adalah kesepekan sing man pengerombo. Lu masih pelih kano raya dipecat itu bahasa. Itu sebenarnya. Pak Man, sekarang kan daya kadang di masyarakat itu kita sering dengar gini Pak Man. Ya. Kremasi apa kayaknya? Kremasi kan akhirnya sebagai pilihan utama. Pilihan utama jadinya Pak Man. Ya memang satu kremasi itu kan jelas. Kalau kita berbicara tidak repot, pasti tidak repot. Simple, praktis. Di waktu juga. Nedona kramosing. Tetapi kembali dengan pertanyaan tadi. Ulonen desa adat, pariangan ngaya ngaran. Makanya berdirinya desa adat itu jelas punya Prajapati Setra. Ya kita berada di mana? Berada di desa adat. Kalau kita berada di desa adat, iring lestarikan. Yang apa lestarikan? 3 itu. Pariangannya, pawongannya, palemahannya. Ini kita lestarikan. Untuk bisa melestarikan ini, supaya muncul simbiosis mutualisme. Apa itu? Saling menguntungkan. Jangan kita berbicara dalam arti, wah gimana mati do berumah gitu. Orang mati sih tahu dia do di rumah kekengnya. Mati ya. Ya berhentilah mindset kita. Yang dalam bahasa kita sehari-hari, ya yang kekal itu apa? Adalah perubahan. Ya perubahan ini yang harus kita filter. Sehingga tidak membabi buta. Apa yang kita pakai? Filter adat, budaya, dan agama. Oke. Kan sekarang udah mulai orang tua tuh mewasiatkan nanti kalau bapak mati kremasi. Bahkan ada orang tua kan besar begitu. Ya bapak mati, pendam pernah pamang ngasih di Prajapati. Dia asing aduh gitu. Ben kasar lagi bebang bapak ngayah itu di tukang sapu kok tadi cleaning service. Ya, ragu hidup nih Bang mengalami peningkatan. Kan gitu. Ya jadi pegawai, jadi pejabat kan begitu. Ya, hidup kita itu begitu, proses itu. Makanya proses ini selalu berjalan. Makanya ada pengaskaran, dimati. Proses ini berjalan. Ya jangan kita mendoakan Papo do aben pendam dia Papo kemarin ngayah di pro dalam jadi cleaning service. Kemudian ada cleaning service kedua gitu. Bang langsung meninggal di aben jadi manajer. Kan begitu. Ya. Langsung negak kan meningkat gitu ya. Kalau kita kembali ke ibu nih, Ibu Arya Awati. Kalau ibu melihat selama ini kan krematorium itu kan sudah sering kita mengadakan pengabenan di sana. Menurut ibu dari segi bebantenan yang di krematorium dengan di desa adat itu sama atau enggak? Sama. Kalau upakaranya karena ini adalah krematorium Hindu, krematorium Hindu. Jadi tingkatan upacara sudah jelas sama. Mereka juga menggunakan sumber sastra. Itu tidak ada permasalahannya dengan upakaranya. Sama, sedetail apapun sama. Cuman yang menjadi yang menjadikan kita terbuai di kremasi itu, yuk ke kremasi aja gitu ya, ke kremasi aja.
Karena satu kita nggak repot, ya kita nggak repot, nggak perlu tapi nyapo nyangre semeton kita berhari-hari di rumah itu nggak perlu. Cukup di krematorium aja, sudahlah ketemu montogen cukup gitu ya. Jadi keterikatan kita terhadap kramo juga tidak begitu terasa gitu loh, karena kita sama-sama sibuk. Jadi sudahlah ke kremasi aja gitu orang-orang gitu. Kalau dulu kan tapi wastananya kedekatan kita ya, interaksi sosial kita, yang kekerabatan Nyamu Braya itu sehingga ketika kita kehilangan ada semeton datang mengungkapkan empatinya juga gitu ya, hadir memberikan nasihat, menghibur kita seperti itu ya. Kalau di kremasi ya sudah simple, praktis, sudah ada pemuput, sudah ada rekanan pemuput gitu ya, sudah ada rekanan Banten, seperti Banten, sudah ada pengayahnya, kita cuma ikut menyaksikan, kemudian anak pertama atau cucu pertama ikut ngancungang tapi wastani ke paknya api nike. Nah, pokok saja, poin-poin saja itu makanya orang banyak berlari ke sana kita ke Pak Man lagi nih. Pak Man, tadi kan diceritakan bahwa kremasi itu simple. Bisa nggak di desa adat tuh sistemnya diambil, sistem yang simple itu diambil, tapi pacaranya ngaben? Bisa sebenarnya, dan banyak contoh kami tidak sebutkan di sini karena kami langsung terjun ke desa adat. Ya, banyak sudah mengambil langkah-langkah seperti itu. Jadi yang terpenting desa adat itu adalah menyusun manajemen. Manajemen. Ya, SDM-nya dalam ini supaya apa yang disampaikan tadi teman kami Alif, supaya nanti umat itu tidak terbebani. Apalagi umat tidak paham. Nah, ini sebenarnya. Ya di desa adat bisa. Ya contoh misalnya ngaben yang terkecil dalam Indo itu dalam Kirti Parwo itu ada, bahkan ada ngaben hanya mau pejati kan. Ya kalau gumi dalam keadaan daripada gering. Dalam Kirti Parwo itu. Gering itu kayak gimana? Ya gerubung. Ya, itu kayak kopit. Kayak satunya. Apa jadian kan itu Kirti Parwo ada itu. Ya makanya kita jangan anti terhadap pemahaman ini. Makanya di desa adat ayolah kalau memang ini ngaben dadakan itu ya ada layon itu ya langsung laksanakan swasta geni di Setro. 17 juta selesai. Ya 17 juta itu perkaranya. Sekarang di kremasi maaf itu ya kan sampai 42. Ya kalau kita mau membuka diri. Dan perkaranya itu ada pilihan. Di kremasi pun ada pilihan. Ya, kami kemarin mau kremasi daripada mertua karena pemangku, kami minta tambahan dengan Banten Bebangkit. Kita bayar lagi. Ya, karena dia hanya memakai standar yang biasa. Ya, ada menggunakan tumpeng solas, kecil itu, ngaben itu, tumpeng solas. Ya, ada menggunakan umumnya itu adalah pulau gembal. Umumnya. Nah, ini tetapi umat ini kadang-kadang ya dalam tanda petik ya tidak paham ke arah sana. Pokoknya selesai ya, judulnya kremasi. Nah, lihat press list yang memungkinkan mana itu. Ini udah bisa dah gitu. Itu sebenarnya. Yang jadi pertimbangan sekarang kan kebanyakan orang itu kan kerjanya di kantoran, kerja di hotel. Jadi waktu liburnya itu yang susah itu ya kan. Betul. Kalau di kremasi kan 1 hari selesai. Sebenarnya di desa adat bisa dibentuk. Bisa juga seperti itu, Pak. Ya artinya di desa adat apakah itu Banjar, dibentuklah dalam bentuk daripada tukang Banten. Dibentuklah prosesi untuk nyiramin. Nah, kami kira bisa itu semua itu, apalagi desa adat. Ya kremasi pun dalam bentuk kelompok-kelompok aja bisa. Apalagi desa adat. Yang SDM-nya banyak. Iya, SDM-nya banyak. Cuma sekarang ya nggak ya para penjuru desa ini nggak ya keadaan seperti ini. Ya, berhentilah kita ke arah seremonial aja. Ya sekarang ini kan seremonial lebih menonjol itu. Ya kalau dulu hanya penyambutan bertaruh tari rejang dewo, sekarang rejang 16 ada rejang. Sampai kiat mau balik. Bagian dari inovasi. ya. Inovasi budaya. Gimana ini seperti ini gitu. Ya ngomong-ngomong soal inovasi tadi ini yang terakhir ya sama Pak Arya, gimana sih menurut Bapak dan Ibu ini masyarakat Bali menyikapi perubahan tanpa masyarakat Bali itu kehilangan identitas budayanya? Iya, jadi yang pertama budaya ini perlu kita kembangkan karena apa? Karena Bali adalah pengembangan itu adalah pariwisata budaya. Ini sebenarnya. Tapi dalam budaya ini kita siap untuk membuka diri. Bukan kita terkukung. Ya, nak ulok ini uli bidang.
artinya siap akan perubahan. Ya, muluk ini boleh bisa. Jangan seperti itu. Yang ngelah nak tua demen metajen akan muluk itu anggon. Kan tidak mungkin itu. Ya, kita harus buang hal seperti itu. Makanya kita harus mengenalkan daripada gugon tuon. Ya, yang tuhu digugu itu namanya. Yang tuhu itu apa? Yang benar. Ya, digugu itu namanya gugon tuon. Ya, kita kadang-kadang a priori ya kita sok memahami ya, tetapi sumber dasarnya tidak punya, ya, sehingga kita kehilangan arah. Ya kan ini kita khawatirkan. Makanya budaya ini sebenarnya sangat memberikan dukungan kepada agama. Ya, cara berbusana kan tidak ada di agama. Itu budaya itu. Ya, budaya itu ya. Makanya disinilah memberikan dukungan. Tetapi marilah kita maknai budaya ini ke dalam agama. Jangan membabi buta yang kami sampaikan tadi. Ya, misalnya tari sakral. Ya, topeng Sidokaryo. Coba suut sembah puyung ben topeng Sidokaryo kan sing cocok. Ya, itu maksudnya. Ya, gimana kita menaruh sakral, letaknya di mana, penarinya siapa, upacaranya siapa. Yang subuh menjalan mau pedudusan itu tari rejang dewo udah nyambut. Topeng sudah mulai dia. Ya, nganja pamuspan suut ke Sidokaryo gitu. Ya, bersuut petirto be mulai topeng Sidokaryo. Di jane niki pemukul karyo niki. Ya, inilah kita memahami prosesi ini jangan sampai kehilangan arah. Ya, kita sepakat perubahan itu ya, cara berbusana seperti sekarang ini, tapi kita harus warnai hal seperti itu dengan nilai agama. Sehingga kita sepakat. Bahkan desa adat sekarang sudah banyak, kami tidak sebutkan ya, sudah banyak ya yang mendirikan daripada kremasi. Ya, kremasi yang dikelola oleh desa. Sehingga umat memilih Bantennya apa, ngelah biaya 17 juta, nih anggona. Ya, berarti kan meringankan. Ya, ini ya, ngelah pipis karena maroma adopan sekian miliar, ngeluar anggona. Anggon kebo, Bang. Nah, ya ke kebo, Bang. Ini semua pilihan. Pilihan inilah yang harus kita informasikan. Tugas daripada perjuru adat. Di sana kan ada seksi atau bage-bage. Bage periangan. Ya. Cobalah kita gali itu. Jangan bage periangan hanya simbol saja. Gabu pelang, bage periangan. Ya, ini ya. Ya, cobalah kita gali. Agama itu dikaji. Ya, bukan dihafal. Dikaji. Ya, dan jangan ditafsir. Ya, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau ditafsir saya 1000 terus tulisan dia ya asana gitu ya. Ini asana. Ya, berbahaya. Ini makanya ini harus disinergikan. Kayak gitu ya. Kalau dari Ibu ya seperti yang saya sependapat dengan Bapak ya. Kita perlu bersinergi gitu ya agar balance lah gitu ya. Pangten kita juga kehilangan jati diri kita sebagai kerama desa adat gitu ya. Dan kita juga tidak hanya sekedar mengatakan bahwa diri adalah daerah pariwisata. Berarti budaya ini hanya untuk pariwisata. Jangan seperti itu, tapi kita maknailah ke dalam diri bahwa sejatinya semua ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan tersebut. Kalau disimpulkan Pak Man, posisi daripada kremasi ini dalam agama Hindu di mana dia posisinya jadi Pak Man? Ya, kalau dalam agama Hindu adalah proses pembakaran, itu kremasi. Ya, bahwasanya orang yang mati kalau ingin untuk pembakaran, tidak semua orang yang di Aben itu dibakar. Iya, betul. Ada yang namanya swasta bambang namanya. Dipendam. Ya, dipendam. Hanya di pendaman saja, kayak di Batu Karu. Ya. Tidak boleh membakar. Ya. Jangan nanti ngaben di Hindu harus dibakar, jangan begitu, keliru itu. Ada ngaben yang dipendam. Yang namanya swasta bambang. Selesaikan di dalam kuburannya saja. Karena di daerah itu ada yang tidak boleh ada asap daripada mayat. Ya, pura-pura kayak jagat, ya, besaki gitu ya. Nah, ini makanya kita jangan menafsirkan, oh kalau di Hindu ngaben harus dibakar. Tidak. Ya, dalam proses itu memang semua proses ke Pancamabuddha. Apanya yang dibakar? Mungkin dalam bentuk pengawak. Ya, puspasariranya. Ya, puspasariranya. Itulah yang dibakar. Ya, apalagi bukan mayatnya. Bukan mayatnya. Makanya kita jangan berpandangan ini, kenapa kok mayat orang Hindu dibakar? Tidak sakit lah, kan ada pertanyaan begitu. Orang mayat bagaimana sakit? Ya. Bisa hubungkan apa? Udah nggak tahu apa-apa.
Sudah mati rasa. Ada orang pandangan seperti itu. Nanti awas mati, jangan ke kuburan. Oh, mati nak kengkenya sih. Biar sing tanam ya sing ngeling gitu. Ya, inilah sanksi-sanksi ini jangan kita gembira-gembiorkan seperti itu. Solusi yang terbaik. Ya, untuk meringankan umat. Ya, jadi kremasi itu salah satu solusi. Betul, salah satu solusi. Yang mau pakai, monggo, silakan. Tapi yang mau ngaben juga di desa adat lebih baik kan? Betul. Tapi diatur dalam ngaben itu upakaranya menyesuaikan kremasi. Sesuai kami dengan... kira ya dia akan tidak berboyong-boyong membawa mayat ke kremasi. Apalagi kayak kami nyebrang di Nusa, tidak mungkin itu ya. Kayak gitu ya. Berarti kita harus sering-sering ngobrol dengan Pak Mani biar tertular gininya Pak. Ilmunya ya benar. Kalau enggak ini jadinya kosong nih, kosong. Saya di kantor gitu juga Pak. Sering ngobrol sama Bapak biar ketularan juga. Supaya tidak ngumet hanya berpikiran salah pokoknya, nantinya, terus begitu aja. Ya, yang kita hukum itu siapa? Ya, adalah saudara kita juga. Ya, kan gitu. Ya, jadi benar untuk yang nonton acara ini yang setuju kremasi bisa lanjut. Kalau yang setuju untuk apa namanya? Ngaben, silakan di kolom komentar juga bisa di gini ya, di apa rame. Kalau terkendala gitu di desa adat boleh dikremasi. Boleh dirembuk-rembuk nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol sama Pak Manario lagi sama kita tanyakan lagi pertanyaannya. Pak Man, saya mau bersih-bersih dulu. Kayaknya acaranya udah mau mulai. Pak, ada paket ini mau nunggu paket. Pak Man. Terus naik terus.